Ketenagakerjaan Ida Fauzia dalam situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan menjelaskan poin-poin terkait rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Karena rancangan Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja usulan pemerintahan Joko Widodo kini sudah masuk ke DPR. Undang-undang yang kemudian nanti akan memiliki kekuatan yang sangat besar begitu ya, karena mengganti undang-undang yang sendiri. Tidak akan ada pikiran pemerintah untuk menyakiti buruhnya atau rakyatnya sendiri. Tidak akan mungkin itu. Saya sudah sampaikan pada DPR, mohon agar ini bisa diselesaikan maksimal 100 hari. Saya akan angkat jempol saya akan saya angkat 2 jempol. Kalau DPR bisa menyelesaikan ini dalam 100 hari. Kawan, berarti pas banget nih, kebetulan saya lagi ada sama Ketua Umum HMI dan ternyata salah satu unit dari HMI yaitu PTJ atau biasa disebut Perguruan Tinggi dan Jaringan itu juga ternyata lagi concern untuk bahas mengenai Omnibus Law itu sendiri. Jadi gak usah nunggu lama-lama lagi, biar kita tahu kira-kira apa sih yang nantinya akan dibahas. Kita langsung mulai aja dulu nih. Dari siapa dulu nih kira-kira enaknya? Dari karena tadi yang pertama nyinggung soal Omnibus Law dari Kepala Unit PTJ, jadi kita tanya dulu Bang Dinas ya. Nah, kira-kira ngomongin Omnibus Law, itu awalnya gimana sih Bang? Latar belakangnya kenapa ada Omnibus Law sampai sekarang menjadi kontroversial itu gimana? Ya, untuk Omnibus Law sendiri, memang kalau di Indonesia secara termin itu masih hal yang baru ya. Dalam artian Omnibus Law itu kan sebelumnya nggak dikenal istilah Omnibus Law di negara kita, karena awalnya Omnibus Law itu dia pertama diberlakukan di negara Amerika Serikat. Pada saat itu ada sengketa antara rel kereta api yang itu makan lahan di daerah Amerika Serikat. Nah, akhirnya untuk menyelesaikan perkara itu hadirlah regulasi Omnibus Law. Nah, Omnibus Law sendiri kan dia sebuah konsep yang di dalamnya terdiri dari banyak klaster, lalu dijadikan jadi satu payung hukum. Lalu di Indonesia sendiri Omnibus Law pertama kali diperkenalkan oleh Presiden kita sendiri Joko Widodo, dan Joko Widodo sebenarnya dia berbicara Omnibus Law itu nggak cuma sekali 2 kali. Di beberapa kesempatan, di beberapa pidato beliau, dia sudah sering menyebutkan terkait Omnibus Law, di mana perspektif yang dibangun dari pemerintah ini, Omnibus Law hadir untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, untuk sederhanakan regulasi yang ada, untuk investasi yang tadinya tumpang tindih itu disederhanakan menjadi Omnibus Law. Nah, yang menjadi perdebatan memang Omnibus Law ini hadir di Indonesia secara sistem hukum sendiri itu bagaimana? Karena awalnya dari Amerika Serikat, yang kita tahu di Amerika Serikat sendiri dia menganut common law, sedangkan Indonesia kan dia lebih condong sebenarnya ke civil law ya, Jadi kalau kita perhatikan yang menjadi pertentangan kalau misalkan ini diberlakukan di Indonesia secara regulasi, ini bagaimana? Apa nanti ada kecenderungannya tumpang tindih dan segala macam. Nah, untuk awalnya tadi dari pemerintah itu sudah mengajukan ke DPR terkait rancangan. Oke Bang, jadi kawan-kawan cukup menarik ya apa yang dibahas dari Bang Dinas ini, karena ternyata ada ketidaksamaan ketika Omnibus Law itu dibuat di sistem common law, dan pada akhirnya Indonesia sendiri selaku penganut sistem civil law juga ingin menggunakan Omnibus Law itu sendiri. Nah Bang, yang jadi menarik itu kira-kira apakah nanti dari Omnibus Law ini akan sesuai jika kita melihat dari aspek formilnya, dan kira-kira segimana besar sih dampak dari Omnibus Law ini
Dan apa saja sih, karena tadi ada beberapa macam undang-undang yang katanya nih ya diharmonisasikan tapi ternyata malah isinya beda-beda yang saya dengar. Itu kira-kira gimana tuh Bang? Ya, kalau secara formil tentu kita harus melihat, kita mengacu pada undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana di dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dijelaskan tuh terkait hierarki perundang-undangan. Nah, Omnibus Law ini yang juga menjadi pertanyaan, dia juga belum jelas sebenarnya di mana posisi dia sebagai sumber hukum dari Omnibus Law ini sendiri. Apakah Omnibus Law ini dia adalah undang-undang yang baru atau undang-undang yang berbentuknya perubahan? Kalau misalkan undang-undang hadir sebagai undang-undang yang baru, tapi materi pokoknya adalah materi perubahan, tentu pada judul undang-undang pembentukan peraturan perundangan itu kan bertabrakan, karena materi pokoknya perubahan, undang-undang yang perubahan. Lalu pertanyaan selanjutnya terkait Masalah isi dari RUU-nya isi dari RUU-nya ya. Kalau kita lihat dari pembentukan undang-undang, tentu undang-undang hadir itu kan harus kita lihat dari aspek filosofis, sosiologis, dan juridis. Secara aspek sosiologis bisa kita lihat undang-undang ini sebenarnya undang-undang yang hadir diinginkan tidak oleh masyarakat dan sebenarnya relate nggak dengan kondisi masyarakat yang saat ini, karena undang-undang ini berasalnya dari pemerintah kan, usulnya dari pemerintah. Dan kalau kita lihat statement pemerintah, dia bilang Omnibus Law ini untuk mempercepat inovasi, mempercepat investasi, membuat ekonomi dan segala macam. Nah, logika yang dibangun oleh pemerintah di sini kan cenderung kepada investasi, pertumbuhan ekonomi. Tetapi di dalam masyarakat kita lihat undang-undang sendiri ini menuai banyak kritik. Nah, kalau kita masuk ke pasal terkait tenaga kerja misalnya, saya ambil contoh terkait pasal yang membahas terkait buruh outsourcing, di mana disebutkan sebelumnya itu buruh outsourcing itu hanya untuk core bisnis saja, tapi setelah diganti di Omnibus Law itu berubah menjadi tidak disebutkan ini core atau non core bisnis. Jadi di situ akan sangat mudah nanti perusahaan itu dia pecatin aja pegawainya, karyawannya satu-satu, lalu dia mempekerjakan pegawai outsourcing yang kita nggak tahu jangka panjangnya pegawai outsourcing ini sampai kapan, atau sampai kapanpun dia bakal menjadi pegawai outsourcing. Nah, itu salah satu pasal yang menjadi perhatian di dalam Omnibus Law. Lalu kita bisa lihat lagi dari segi klaster lingkungan hidup misalnya, permasalahan AMDAL dan IMB segala macam. Kalau kita lihat di beberapa daerah, kalau kita total di Indonesia sendiri ada sekitar 70 konflik agraria yang belum terselesaikan. Di antaranya kemarin ada Wadas, ada yang di Purworejo dan segala macam. Dan kita lihat undang-undang ini hadir justru tidak pro terhadap lingkungan hidup, terhadap para pekerja dan segala macam. Menurut saya logika yang dibangun pemerintah ini logika yang condong kepada investor. Makanya pasal-pasal di dalam Omnibus Law ini nggak ada yang bisa dibilang berpihak pada buruh atau pekerja. Oke Bang. Nah, kalau misalkan tadi dengerin penjelasannya Bang Kina sendiri ya, lebih condong kepada investor. Berarti kira-kira Bang, dalam pembahasan ini, karena yang tadi saya dengar kalau misalkan Omnibus Law ini ada lingkungan hidup, tenaga kerja, outsourcing dan segala macamnya, kira-kira sebenarnya pelaku usaha atau tenaga kerja yang memang sebagai subjek hukum terdampak langsung itu kira-kira dilibatkan tidak sih? Ya, tentu di awal tadi kan sedikit singgung terkait awal munculnya Omnibus Law. Kalau kita lihat tadi pertanyaannya apakah buruh itu dilibatkan atau tidak. Kalau kita lihat di negara-negara besar kayak misalkan di Perancis dan negara-negara Eropa yang memang dia
secara serikat buruhnya ini besar. Pasti di negara-negara itu kalau ada regulasi yang membahas atau dia fokus terhadap regulasi yang menaungi pekerja ini, serikat buruh ini dilibatkan secara langsung dan dibahas fokus nih dengan serikat-serikat buruh yang lain. Tetapi kalau kita lihat di Indonesia sendiri, di awal ya, serikat-serikat buruh ini dia nggak dilibatkan dalam pembahasan undang-undang. Kalau kita ikuti lagi, kemarin sempat ada beberapa penolakan oleh serikat-serikat buruh. Bahkan ada rencana mau bekerja di tanggal 23 ini. Tapi itu masih wacana yang nggak tahu nih mau dilakukan atau nggak, karena memang di tengah kondisi yang saat ini ya yang tidak memungkinkan bisa bilang. Untuk itu jelas bahwa pembentukan Omnibus Law ini dia tidak melibatkan serikat buruh. Karena udah menuai penolakan segala macam, baru nih DPR mengajak serikat buruh untuk membahas Omnibus Law. Tetapi sebelumnya memang nggak ada niat dari pemerintah untuk mengajak berdiskusi, menyaring aspirasi dari para pekerja ini terkait Omnibus Law. Oke deh Bang Ginas, tadi udah cukup jelas banget ya apa yang disampaikan oleh Bang Ginas. Ternyata memang kenapa sih sampai sekarang walaupun di tengah-tengah kasus COVID-19 ini semakin luas persebarannya, korbannya semakin banyak, tapi dari HMI FAUI sendiri konsisten terus untuk mengawal kebijakan pemerintah termasuk Omnibus Law ini. Nah, makasih banyak Bang Ginas, tadi penjelasannya udah cukup lumayan luar biasa keren banget. Setelah ini mungkin kita akan masuk ke Bang Faik. Akan ada beberapa hal yang kira-kira nanti menjadi pembahasan yang memang itu akan diusulkan oleh Bang Faik. Tapi sebelumnya sambil santai-santai bolehlah ngopi sambil minum dulu. Aus juga sih moderator. Enak tuh. Ini siapa? Bukan. Oke Bang Faik. Ya, Nah, gimana? tadi kan apa ya? Bang Ginas nih dari unitnya HMI FAUI ya, berarti yang langsung dibawahi oleh Bang Faik sendiri ya. Ya. Berarti emang luar biasa sekali HMI FAUI ini. Nah, berarti secara motorik bergerak dari bawah sampai atas ya. Karena hari ini kebetulan saya langsung mewawancarai orang lapangan dan stakeholder dari HMI FAUI-nya sendiri. Oke Bang Faik. Tapi sedikit lah, boleh nggak sedikit? Boleh. Mungkin tadi kan sebelum masuk ke Bang Faik nih, oh ya. Apa? Gak apa? Ya nggak apa banyak Sedikit juga. aja. Sedikit. Karena takutnya nanti ada interpretasi lah, ibaratnya karena kalau kita berbicara terkait Omnibus ini, nggak bisa kita dalam sekali 2 malam kita bahas Omnibus dengan naskah akademik yang ada dengan 2000 halaman Banyak yang yang bisa dibilang bikin pusing lah itu. Makanya untuk saat ini kita harus fokus pada pasal-pasal atau substansi yang ada di dalam Omnibus ini. Untuk kajian dan segala macam itu banyak yang sudah menyediakan kajian pasal-pasal yang bermasalah yang ada di dalam Omnibus ini. Karena begini, saat ini kita tidak hanya sekedar menolak, tapi kita menggagalkan Omnibus karena jelas di situ ada landasannya di berbagai pasal terkait upah minimum yang belum memberikan perlindungan dan kesejahteraan pada buruh. Tentu harus jadi perhatian kita bersama karena kita menggagalkan sekarang, kita sedang menyelamatkan generasi kita 20 tahun ke depan dari eksploitasi dan juga penindasan. Mungkin itu poinnya sebenarnya. Oke, udah Bang. Udah.